mata dunia modern, Tiongkok dipandang sebagai kekuatan raksasa yang berhasil menyatukan akar peradaban kuno dengan lompatan teknologi abad ke-21. Transformasi Tiongkok sebagai pusat inovasi global membuat sejumlah para media di Sumatera mengunjungi kota Beijing selama 3 hari. Sejumlah titik lokasi yang dikunjungi para media se-Sumatera di kota Beijing merupakan undangan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Medan sebagai mitra strategis edukasi, memperkuat diplomasi publik dan pertukaran informasi strategis. Dalam kesempatan itu, para awak media bersama perwakilan Konjen Republik Rakyat Tiongkok di Medan menelusuri lorong Qianmen Beijing, gang kecil dengan deretan bangunan tradisional berwarna abu-abu di pusat kota Beijing menjadi contoh tata kelola masyarakat tingkat akar rumput melalui mekanisme dialog dan musyawarah. Kawasan Hutong Komunitas Caochang dibangun sejak 2012 lalu sebagai tempat warga menyampaikan aspirasi dan mencari solusi berbagai persoalan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip urusan warga dibahas oleh warga, keputusan warga ditentukan oleh warga, dari komunitas Caochang mampu menata fasilitas publik dengan baik. Seperti penataan pembangunan parkir sepeda, perbaikan halaman bersama, pengelolaan sampah, jaringan gas, dan pengaturan ruang sosial, warga dibahas melalui mekanisme musyawarah. Terdapat aula forum diskusi di kawasan Qianmen menjadi perhatian dan pernah dikunjungi Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2019, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan untuk meningkatkan rasa memiliki pelayanan publik di tingkat akar rumput. Dengan demikian, kawasan Qianmen sendiri merupakan salah satu wilayah bersejarah Beijing yang mempertahankan karakter pemukiman tradisional di tengah perkembangan kota modern. Perjalanan rombongan kemudian dilanjutkan ke kawasan Jalan Kuno Dasilan, Kota Beijing, menawarkan pengalaman city walk menyusuri toko-toko warisan budaya, serta menikmati perpaduan arsitektur tradisional. Beragam aneka jajanan kuliner dan souvenir disuguhkan pedagang di sepanjang jalan, dikelilingi bangunan tua bergaya tradisional Tiongkok berdiri berdampingan dengan toko-toko modern. Dasilan Street merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang tidak hanya bagi turis asing, tetapi juga warga lokal dari provinsi lain berkunjung ke Beijing. Dasilan merupakan salah satu pusat komersil tertua di Tiongkok dengan aktivitas perdagangan sudah berlangsung sekitar 600 tahun. Nama Dasilan berasal dari gerbang besar yang dibangun pada masa dinasti Qing. Pembangunan gerbang tersebut bertujuan untuk mencegah kejahatan jalanan di malam hari serta sebagai perlindungan terhadap kerusuhan masyarakat. Meski sudah berusia hampir 6 abad, bangunan-bangunan tua Dasilan Street tetap terjaga dan terawat. Karena keaslian dan kondisi bangunan-bangunannya tetap terjaga, sekitar ribuan orang berkunjung ke Dasilan Street setiap harinya. Salah seorang rombongan media se-Sumatera, Kepala LPPRRI Medan, Besti Charmin Simatupang, mengakui kemajuan negara Tiongkok berkembang dengan pesat di segala bidang, didukung masyarakat untuk menghargai sejarah dan budaya untuk peradaban lebih baik di masa depan. Sebuah fenomena yang luar biasa. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena ini adalah bukti sejarah bahwa masyarakat China tidak melupakan budayanya. Masyarakat Cina terus menjunjung tinggi bagaimana peradaban dunia, meskipun teknologi semakin maju, lalu kemudian teknologi semakin pesat, dan mereka juga terkenal sebagai negara yang adikuasa, yang kini juga mampu menciptakan berbagai produknya. Tapi di sisi lain mereka tidak lupa dengan budayanya. Contohnya di tembok raksasa ini, di Great Wall ini, semua masyarakat China di sini juga berkunjung untuk menyaksikan bagaimana kehebatan dan luar biasanya mereka di saat di zaman dulu mereka bisa melakukan ini, dan kemudian kami sebagai penerusnya mungkin atau masyarakat di China seluruhnya, mereka terus mengabadikan ini dan tidak melupakannya. Buktinya kunjungan mereka di sini bukan hanya masyarakat dari luar China, tetapi masyarakat China sendiri yang dari berbagai provinsi di tengah masa liburan ini berkunjung ke sini untuk menyaksikan bagaimana kehebatan virtual. Di tengah padatnya aktivitas ibu kota Tiongkok, sebuah kompleks bangunan tradisional berdiri tenang di kawasan Dongxi, distrik Dongcheng, Beijing.
Masjid Dongxi di balik tembok bercorak arsitektur khas Tiongkok tersimpan perjalanan panjang sejarah Islam yang telah berkembang di Beijing selama ratusan tahun. Salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di Beijing pertama kali didirikan pada tahun 1346 pada masa dinasti Yuan. Tata letak bangunan mengikuti konsep halaman berlapis atau Shiheyuan dengan susunan ruang yang simetris. Atap bertingkat, ukiran kayu, serta struktur bangunan memperlihatkan karakter khas budaya Tiongkok dipadu dengan kaligrafi Arab tersimpan jejak perkembangan Islam di negeri tirai bambu yang keberadaannya hampir 8 abad. Masjid Dongxi memiliki luas sekitar 10.000 meter persegi, yang mana bangunan utama memiliki tinggi sekitar 15 meter, mampu menampung 500 jamaah. Perjalanan rombongan kemudian dilanjutkan menuju ruang koleksi sejarah. Di tempat tersebut tersimpan berbagai manuskrip, artefak, dan benda bersejarah yang menggambarkan perjalanan Islam di Tiongkok. Sebanyak 528 batu ukir kaligrafi, perpustakaan lebih dari 14.000 buku, serta berbagai peralatan peninggalan dinasti Yuan dan Ming tersimpan dengan baik di dalam ruang koleksi museum. Di antara koleksi paling berharga terdapat Al-Quran tulisan tangan pada masa dinasti Yuan yang usianya mencapai sekitar 800 tahun. Sebagai salah satu peninggalan penting sejarah Islam di Beijing, Masjid Dongxi memiliki nilai sejarah, budaya, dan keagamaan yang tinggi. Keberadaan masjid ini mencerminkan hubungan erat antara berbagai kelompok etnis dan agama dalam perjalanan sejarah Tiongkok, serta menjadi contoh nyata keberagaman budaya yang berkembang di ibu kota negara tersebut. Salah seorang mahasiswa Indonesia kuliah di kota Beijing, Beryl, mengatakan selama menimba ilmu di negara tirai bambu untuk kehidupan sehari-hari, merasa nyaman dan hampir sama saat berada di Indonesia. Secara sosial kehidupannya ya nggak jauh beda sama di Indonesia. Jadi seperti misalnya kayak toleransinya sangat-sangat tinggi di sini. Jadi kita sebagai Muslim juga ya senang lah di sini. Terus kalau makanan halal itu banyak juga. Terus apalagi kalau di kampus kan banyak mahasiswa internasional. Jadi itu banyak juga yang Muslim juga banyak di situ. Terus kayak yang lain juga ada. Jadi lebih secara kehidupan biasa sih alhamdulillah yang nggak jauh beda sama Indonesia, biasa aja. Mbak Beryl, Teriknya musim panas kota Beijing tak menyurutkan rombongan tim media se-Sumatera untuk berkunjung ke tembok besar Tiongkok Great Wall di kawasan Badaling. Jika berkunjung ke negara tirai bambu, Tiongkok tidak lengkap bila tidak melihat panorama Great Wall sebagai benteng pertahanan untuk melindungi rakyat dan menjaga perdamaian pada masa itu. Bagi wisatawan yang berkunjung melihat panorama dan kemegahan tembok raksasa sebagai situs warisan dunia UNESCO, tentunya berkesempatan mengabadikan diri untuk berfoto, mengambil sudut gambar terbaik. Dapat diketahui bahwa benteng pertahanan yang panjang mencapai 21.000 km di atas perbukitan hijau, berusia ribuan tahun ini membentang hingga melintasi utara Tiongkok. Bagi masyarakat Tiongkok, tembok besar ini bukan sekedar bangunan panjang biasa, namun melainkan simbol peradaban Tiongkok kuno dan juga mencerminkan ketangguhan serta semangat juang bangsa Tiongkok. Sejarah pembangunan tembok besar terbagi dalam 3 tahap besar. Yang pertama dimulai pada dinasti Qin, Han, dan Ming. Pembangunan dan penguatan tembok besar mendapat perhatian besar pada dinasti Ming di kota Beijing dengan material yang lebih kokoh seperti batu dan bata. Hasilnya, daerah Badaling kota Beijing berdiri kokoh, tembok besar dengan 13 menara pengawas saling terhubung. Saat kaki mulai menapaki jalur batu tembok besar Badaling dengan berkelok, garis perbukitan menurun dan menanjak dapat menguras tenaga. Perjalanan cukup jauh, yang menanjak. Baru berjalan sekitar 100 meter, terasa lelah juga. Berada di lokasi Great Wall Badaling, sekitar 1,5 jam dari kota Beijing, Tiongkok. Kami akan melihat suasana pemandangan tampak di belakang saya. Deretan perbukitan, tampak suasana para pengunjung, tidak hanya di masyarakat wisatawan lokal dan juga mancanegara. Sungguh luar biasa ya
pemandangan. Saya menunjukkan benteng-benteng telah didirikan sekitar ratusan tahunan yang lalu untuk mempertahankan lokasi. Lihat, luar biasa. Peradaban masyarakat Tiongkok dengan pelestarian budaya dan sejarah diakui wartawan muda Indonesia saat berkunjung ke beberapa lokasi kota Chongqing dan Beijing selama 5 hari patut diacungi jempol. Khususnya, peranan generasi muda memiliki peranan penting untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa di masa depan. Jadi muda di sini, dari yang saya lihat ya, ke tempat-tempat seperti wisata yang harus dikunjungin, seperti contohnya Tiananmen, di Changcheng, di Great Wall ini, saya melihat tuh banyak anak-anak muda yang berpakaian tradisional. Nah, terus mereka sering datang ke sini buat foto-foto, terus mereka juga posting di sosial medianya mereka, di mana secara tidak langsung itu mempromosikan budaya mereka yang ada di sini. Nah, terus ini juga sebagai salah satu bentuk mereka nih bangga dengan budaya dan sejarah negara mereka sendiri ini. Memang sangat menarik sekali ya, terutama khususnya bagi generasi muda. Itu kita sebagai pewaris yang nantinya akan menerusi generasi sebelumnya, itu memang kita harus menjaga budaya ini, khususnya kebudayaan kita sendiri. Kita misalnya seperti saya ikut rombongan, terus kita melihat bagaimana di China itu sangat baik dalam hal pelestarian budaya. Kita bisa lihat di sini sampah aja nggak ada. Ya, di tempat-tempat di Great Wall ini kita jalan-jalan, kita lihat nggak ada sampahnya. Karena apa? Karena memang betul-betul terjaga. Nah, itu juga harus kita adopsi di Indonesia. Artinya ketika kita kunjungi satu tempat wisata, sebisa mungkin untuk dari diri kita itu tidak membuang sampah. Itu hal yang paling kecil yang harus kita lakukan. Ya, dan kemudian selanjutnya, jika kita memang ingin budaya kita terus abadi selamanya, memang harus dijaga. Kalau nggak kita sendiri yang jaga, ya siapa lagi? Bagi rombongan media se-Sumatera, perjalanan Tembok Besar Badaling bukan sekedar mengunjungi tempat wisata, namun memaknai sebagai simbol peradaban Tiongkok yang selama berabad-abad mampu bertahan menghadapi perubahan zaman. Sekitar 15 km dari kota Beijing, perjalanan rombongan awak media se-Sumatera diundang Konjen Republik Rakyat Tiongkok di Medan menyusuri Istana Musim Panas Yiyeyuan di distrik Haidian sebagai komplek Taman Kekaisaran peninggalan dinasti Qing. Lokasi destinasi wisata budaya paling diminati di Tiongkok hingga sejumlah pengunjung mengenakan pakaian tradisional Hanfu untuk berfoto berlatar panorama danau, bangunan istana megah dan pavilion yang masih terawat dengan baik. Taman Kekaisaran Yiheyuan dibangun pada tahun 1750 atas perintah Kaisar Qianlong sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang pada ibunya. Pada masa dinasti Qing, kompleks ini berfungsi sebagai tempat peristirahatan keluarga kekaisaran sekaligus pusat pemerintahan ketika musim panas tiba. Meski lokasi sempat hancur pada Perang Candu Kedua pada tahun 1860 lalu, kemudian direkonstruksi ulang pada tahun 1886 oleh Ibu Suri Cisi yang hingga membentuk istana megah menghadap Danau Kunming berlatar Bukit Wanshou menghabiskan biaya sekitar 3 juta ons perak. Selain koridor panjang, ikon lain di kawasan ini adalah jembatan 17 lengkung 17 Arch Bridge yang menghubungkan daratan dengan Pulau Nanhu serta menara Dupa Buddha Tower of Buddhist Intense yang berdiri megah di puncak Bukit Wanshou. Kemegahan istana dan pelestarian alam masih tetap terjaga dengan memberi makna komitmen masyarakat Tiongkok menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah budaya sebagai pondasi kemajuan peradaban di mata dunia. Tokoh masyarakat Tionghoa Sumatera Utara Jus Wan Jo mengatakan peradaban masyarakat Tiongkok tetap lestari sebagai pondasi untuk lebih maju dan siap bersaing di segala bidang di mata dunia untuk perdamaian global di masa depan. Ya makna ya tentunya kita jalan ke luar negeri atau kita berkunjung ke negara sesama negara, kita mesti lihat kelebihan dari mereka.
yang bagus-bagus bisa kita bawa pulang ke negara kita untuk motivasi kepada rakyat kita untuk bisa lebih memajukan negara atau memakmurkan dari para rakyat. Kita semua tahu pada tahun 70-an Indonesia jauh lebih bagus dari China. Tetapi setelah 80 sekian, selama sepanjang kira-kira waktu yang cukup singkat 40 tahun, China, Tiongkok ini sudah bisa maju melampauin Indonesia, bukan Indonesia aja, malahan dalam kayak ekonomi, high tech atau pembangunannya jauh lebih bagus dari Amerika. Landscape Yiheyuan memadukan danau, bukit, pavilion, jembatan, kuil, serta bangunan istana dalam satu kesatuan yang mencerminkan filosofi tradisional Tiongkok mengenai harmoni antara manusia dan alam.